Halo, selamat pagi. Hari ini adalah saat yang tepat untuk berbagi ilmu mengenai basic safety. Sebagai awal, mari kita bahas mengenai filosofi dan regulasi K3. Tentunya kita harus memahami dulu pentingnya dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang utama adalah perlindungan K3 merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja. Dengan K3, kita menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Nah, ada istilah K3, ada juga istilah K2. K3 tentunya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan rujukan regulasi yang sudah jelas. Maka K3 memiliki tujuan melindungi dan menjamin keselamatan di tempat kerja, menjamin sumber produksi yang aman dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan produksi. Lantas, apa itu K2? K2 atau keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya pengamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ramah lingkungan di sekitar instalasi tenaga listrik. Baik K3 maupun K2 merupakan kewajiban bagi setiap usaha, dan juga terdapat sanksi pidana kurungan badan dan denda bagi yang tidak melaksanakannya. Penerapan K2 dan K3 ini tentunya saling berkaitan. Penerapannya biasa kita sebut K2-K3. K2-K3 berjalan dengan berdasarkan 4 pilar, yaitu keselamatan kerja, keselamatan lingkungan, keselamatan umum, dan keselamatan instalasi. Dalam pilar keselamatan kerja, kondisi aman bagi pekerja dari bahaya dengan memberikan perlindungan, pencegahan, dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja. Untuk pilar keselamatan lingkungan, kondisi akrab lingkungan dari instalasi dengan memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan atau pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan instalasi. Untuk keselamatan umum, kondisi aman bagi masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan instalasi dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan kegiatan instalasi. Sedangkan untuk keselamatan instalasi, mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan pengamanan terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan instalasi tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak dapat beroperasi. Dengan memahami 4 pilar K2-K3, maka kita bisa memetakan langkah selanjutnya melalui identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sehingga dapat tercipta lingkungan kerja PLN yang aman dan selamat. Kita semua menginginkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja PLN. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Maka dari itu, mari kita terapkan prinsip basic safety di lingkungan PLN.